ini sesuai dengan request orang-orang. Banyak yang minta aku bikin video tentang my watercolor setup. Aku detail banget dalam memilih alat-alat yang aku pakai untuk watercolor painting aku, dari kertasnya, dari brushes sampai ke paintsnya, karena aku pengen painting aku itu awet forever, bisa tahan selama puluhan tahun, kalau bisa ratusan tahun, sampai aku udah gak ada lagi di dunia ini, karya aku tetap bisa dinikmatin oleh banyak orang karena dia masih bisa around gitu. Dan untuk ngumpulin knowledge ini nih nggak sebentar, aku harus kuliah di San Francisco, ambil jurusan art, dan di sana aku belajar banyak banget untuk preserve my art. Of course kalau kalian cuma mau kayak sketch atau latihan training everyday, nggak perlu beli paints yang seperti ini. Tapi kalau kalian bikin series painting yang take months to do, and then kalian mau preserve itu lamanya, dan kalian mau jual itu juga ke professional collector, kalian harus tahu cara preserve painting kalian. So yeah, happy watching. Oke, so I think aku harus ngeluarin barang-barangnya dari dalam kotak ini biar lebih gampang bikin videonya. So wait a second. Oke, langsung aja kita ngebahas. Yang pertama kita bakal bahas paint dulu. Nah, di sini udah aku urutin seperti color wheel. Kalau kalian lihat tuh ngelingker. Kalau kalian perhatiin ini warnanya nyambung semua ya. Jadi gradasi pelan-pelan sampai semuanya bisa jadi kayak roda gitu. Nah, ini ada teorinya guys. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut bisa Google sendiri ya. So, karena itu penjelasannya lumayan panjang. Yang namanya teori warna. Oke ya, kita langsung bahas mengenai brand dulu sekarang. Aku percaya hanya di 3 brand watercolor saja. My least favorite one is Daler-Rowney. Nah, menurut aku ini harganya paling terjangkau dari yang lain, tapi dia tetap versatile ya guys. Nah, ini tuh bisa didapat di mana aja sih, lumayan umum lah ini. Ini di toko-toko Indonesia juga ada Daler-Rowney. Aku senangnya dia tube-nya tuh besar dibanding yang lain, jadi saya lebih banyak. Terus warnanya tuh variasinya banyak banget juga. Yang kedua kesukaanku adalah Daniel Smith. Daniel Smith ini lumayan pricey ya guys, tapi dia jauh memang lebih pigmented dari Daler-Rowney dan lebih bergengsi lah. Nih semua orang udah tahu, kayak professional watercolorist biasanya pakai ini di Indonesia ya, Daniel Smith. Daniel Smith ini buatan Amerika, dia di Seattle kalau nggak salah deh. Ini pabriknya, ya kan? USA, Seattle, iya benar. Ini series 2. Oh ya, kita ngomongin series ya. Jadi watercolor itu dia ada series-seriesnya guys. Jadi setiap warna itu seriesnya berbeda. Jadi kayak misalnya warna dasar kayak black atau white gitu, dia biasanya series number 1 nih, kayak ini kan series 1. Nah, terus kalau yang warnanya agak complicated dia tuh series 3 nih. Semakin tinggi seriesnya semakin mahal harganya. Sometimes bisa sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat harga series 1 gitu. Nah, itu tergantung dari percampuran warnanya. Kalau warnanya lebih rumit, dia bukan warna primary, dia kan campuran warnanya lebih banyak, dia lebih mahal gitu. Jadi kayak contohnya ini dia kalau nggak salah series 4 ya. Jadi dia lebih complicated to make gitu. Oke, lanjut ke my very favorite brand. Oke, so my most favorite is Sennelier. Ini buatan French, ini ya Prancis. Dia the most pigmented out of all. Aku cuma butuh sedikit banget warnanya dan itu could last for a long time. Dia paling awet juga. Sometimes aku udah 2 tahun, 3 tahun aku taruh di palette, aku cocol masih seperti saat aku taruh pertama kali. So this is really amazing. Aku nggak tahu di sini dijual apa enggak, karena aku beli di US. Dan kalau ada mungkin harganya pricey banget. Ini kan dia tube-nya paling kecil nih dibanding yang lain, dibanding Daler-Rowney and stuff. Tapi I mean it's worth it banget sih menurutku. So, dan good watercolor itu bisa last forever ya guys. Jadi
aku beli ini nih dari zaman aku kuliah, which is kayak 10 tahun yang lalu gitu, dan ini work just fine, kayak masih kayak baru gitu. So it's a good investment I think. Okay. Karena harganya naik terus kan tiap tahun. Okay, so those three are my most trusted brand. Terus, oh ya, di sini aku belum bilang juga kalau aku pisahin nih, kenapa ini kan color wheel, which is all color, yang ini tuh yang tidak berwarna, atau black nih, lamp black, titanium white, ini juga titanium white, yang ini silver, yang ini Van Dyke brown sama burnt umber. So this is just kind of like I use it for shadow, for underpaintings, subtle stuff lah aku taruh di sini. So yeah, those are my paints. Sebenarnya nggak harus necessarily warnanya lengkap kalian punya semua sih, karena kalau kalian ngerti teori warna, kalian bisa mencampur sendiri warna yang kalian desire gitu. Seperti misalnya kuning dan biru jadi hijau, it's not necessary to buy green sebenarnya. Tapi kalau keluar dari tube biasanya dia warna itu terang banget, which is untuk beberapa case aku butuh, so that's why aku stack couple colors yang aku nggak bisa bikin sendiri dari percampuran itu. Nah kalian mungkin wondering nih apa sih dua ini ada di tengah? Oke, dua ini bukan watercolor. Jadi yang ini adalah tinta hitam, waterproof Indian ink. Yang ini white acrylic gouache. Nah, kenapa sih ada dua ini di sini? Oke. Jadi kalau watercolor itu kan sifatnya bergerak. Dia tentatif ya. Jadi setiap kalian tambah air lagi di kertas kalian, kalian bisa merubah painting kalian ya semau kalian gitu. Dia akan selalu bisa digerakkan gitu. Nah, kalau tinta itu kenapa dia medium yang berbeda? Karena dia begitu kalian coret di atas kertas, udah dia nggak bisa dirubah-rubah gitu. Dia waterproof dan ya seperti itu, seperti yang kalian nodai di kertas itu. Nah, sometimes aku gambarnya tuh layer by layer kan, dan aku kepengen layer yang paling bawah itu tidak bergerak. Jadi aku pengen layer base-nya itu tuh walaupun aku tambahin highlight atau ada warna-warna lain di atasnya, aku nggak kepengen dia bergerak gitu. Nah, itulah aku butuh tinta ini. Dan sama gitu, ini kan aku pakai untuk highlights. Nah, tapi kalau highlights biasa, aku pakai titanium white watercolor. Tapi kalau aku pengen highlightsnya itu tidak bergerak karena aku mau tambahin color lagi di atasnya dan aku nggak mau ya bergerak gitu. Jadi aku pakai si acrylic gouache ini. Gitu. Jadi si dua ini tetap berguna walaupun dia sebenarnya bukan watercolor, guys. Nah, kalau kita ngebahas tentang kuas, aku menyebutnya ini pedangnya, guys ya. Jadi ini adalah pedang-pedang yang aku koleksi throughout my life dari berbagai negara. Karena susah banget untuk mendapat kuas yang versatile, dan kuas yang versatile itu last forever. Jadi mau dipakai puluhan kali, dia akan selalu kembali ke bentuk asalnya. So yeah, this is all my favorite brushes. Kalau sampai ini hilang, gila, gue nangisnya 7 hari 7 malam mungkin ya, kayak kehilangan seseorang. So, ini aku bahas dari my most favorite brush aja ya. Kalian bisa tebak nggak yang mana? Aneh banget pertanyaannya. This one is my favorite, okay? Aku nggak tahu bisa cari ini di mana lagi, tapi aku belinya ini sebenarnya nggak sengaja, okay? Oke, kalian lihat kan tuh. Most of my amazing artwork ini kalau nggak ada dia nggak akan bisa jadi, okay? So this one is extra long detail. Micron by Dynasty USA. Ini aku beli di one of the small store di Market Street, US, San Francisco. Aku balik lagi sudah tidak ada, so aku nggak tahu mau cari ini di mana. But dari aku beli sampai sekarang dia nggak pernah rusak dan harganya pun nggak terlalu mahal. Oke, kalian lihat kan tadi setelah aku dip di water, look how sharp that is. Look. Gila, nggak bisa tajam kayak gitu. Bisa. Oke, dari sini ke sini. So yeah, this is my favorite. Aku seneng karena dia panjang, dia nyimpen airnya banyak, jadi aku nggak usah berulang kali celup lagi. Dan dia tajam sekali, tapi dia lumayan strong. Ukuran hairnya, jadi nggak wiggle kalau dipakai buat highlight. So I use this for highlights. I use this at the end only. Oh man, I love this. Yeah, I only have one of this. So terus
Yang lain sih aku suka semua ya, so everything is the same nilainya. Kalau ini nilai 10, yang lain 999 aku suka. Let me see. So apparently kalau kuas itu semakin tebal dia semakin mahal ya guys, kayak ini. Dan dia tuh ada 2 jenis dia. Jadi kalau brush itu dia ada yang sintetik, ada yang bulu asli ya. Kalau bulu asli biasanya dia pakai sable. Sable tuh apa sih Mu? Ini ya, tupai ya? Is that a squirrel? Sable? I think sable is the hair of squirrel. Jadi rambutnya tupai ya, setauku. Nah, aku seneng tuh mix. Kenapa? Karena kalau sable itu dia nyimpan airnya kan lebih lama, lebih banyak, jadi bisa lama paintingnya tanpa harus colok. Nah, aku tuh seneng juga sintetik. Jadi aku seneng tuh kayak gini nih. Nah, ini salah satu my favorite brushes juga ya guys. Dia dari Winsor & Newton yang series tinggi nih, Sceptre Gold. Dia ini campuran sable dan synthetic blend tuh. Jadi dia dapat juga nyimpan airnya, tapi dia juga kontrolnya bagus karena dia campuran. Jadi masih lurus gitu. Stiffness-nya dapat. Oke. Kalau untuk yang square gini, aku jauh lebih suka sintetik karena ya aku kepengen, obviously aku mau full control kan kalau kotak gini. Oh ya, antar kelupaan aku juga ada nih. Ini biasa aku pakai buat background blocking, ya kan? Atau underpainting base gitu. Nah ini kalau semakin besar ya paintingnya semakin besar yang aku mesti pakai untuk menghemat waktu. So yeah, this is the biggest one. Ini murah banget sih, ini kayak aku soalnya nggak bisa dapetin yang sebesar ini gitu pakai ini. Kalau ini dia memang buat watercolor ya, bagus banget ini. Yang kecilan. And then I use toothbrush juga buat splatter. Kalau misalnya bikin something with splatter, I use this gitu. And we go to the palette. Nah, ini adalah salah satu barang penting yang kalian harus punya, dan kalau bisa cari yang bagus karena percuma kalian punya paint mahal-mahal kayak gini kalau paletnya tuh jelek. Kenapa? Kalau palet yang bagus itu, ini harus satu gampang dibersihin, jadi dia tuh harus glossy kayak gini, jadi bersihnya gampang. Terus dia nggak menyerap, jadi nggak terlalu stain. Ini aku udah pakai selama lebih dari 10 tahun dan ini hitungannya nggak stain ya, ini setelah aku bersihin gitu. Kalau yang lain tuh bahannya kayak plastik murahan gitu, dia pasti langsung kayak stain. Jadi pas kamu ngaduk warna tuh kalian nggak bisa lihat warna aslinya karena udah ada warna no dari bawahnya, if that makes sense. So aku usually kenapa ini aku bikin color wheel, karena nanti aku mau masukinnya seperti color wheel juga di sini. Jadi nanti urutan warnanya tuh gradasinya kebayangkan, jadi warnanya mirip sampai seperti color wheel gitu. So yeah, let's do it. Guys, so kita ketemu di segmen terakhir dari video ini, yaitu watercolor paper atau kertas watercolornya. Nah, ini adalah elemen paling penting menurut aku di beside brushes sama paintnya. Kenapa? Karena ini yang nentuin proses pembuatan karya kamu akan smooth atau enggak, dan keawetan karya kamu itu dipegang 70% mungkin dari kertasnya, oke? Nah, brand yang aku percaya dan gold standardnya museum quality itu adalah si Arches ini. This is #1 brand of the world. Makanya aku percaya sama Arches walaupun harganya dia pricey, tapi it's a good investment buat kalian bikin karya-karya yang ultimate ya, yang serius, yang seperti aku bilang. Jadi this is definitely bukan kertas untuk sketching, kalian bisa sketch di kertas lain, oke? Kalau untuk second line-nya yang masih bagus juga, itu banyak banget brandnya yang bisa aku sebut sekarang tuh Fabriano, Canson, Winsor & Newton, terus apa lagi sih? Banyak deh ya kertas yang bagus juga. Tapi kalau kalian mau yang bener-bener museum quality dan lasting forever, you should go for Arches. Why? Karena Arches ini terbuat dari 100% pure cotton
dan dia itu acid free, chlorine free. Aku udah coba berbagai macam kertas dan tidak ada yang penyerapan airnya sebagus dia. Dia tidak puddling kalau aku karena aku suka banget eksperimen dengan air yang banyak, dan aku sering bolak-balik ke painting aku walaupun sudah selesai tapi aku mau tambahin elemen-elemen lain di atasnya. Penyerapannya bener-bener excellent dibanding kertas merek lain gitu. Mungkin karena dia 100% cotton itu ya, jadi dia pulp dari woodnya tuh lebih banyak dan lebih fine gitu. Oke, nah aku beli Arches selalu yang paling tebal yang available di sini, yaitu 640 gram, which is untuk beberapa orang ini terlalu tebal ya, karena dia berat sekali satu kertasnya ini. Dia tuh seperti cardboard, dia tidak bisa kayak wiggle gitu, dia kayak kertas kayu gitu ya. Aku suka yang tebal, kenapa? Karena dia tidak keriting kalau aku tumpahin air banyak di atasnya. Karena tuh biasanya aku suka bikin animal yang keluar dari air gitu. Jadi backgroundnya tuh solid color gitu. Jadi aku taruh banyak banget air dan dia tidak keriting, dia tidak berubah bentuk, dia absorb lebih easily karena tebal kan. Jadi aku beli selalu di 640 gram. Nah, kalau watercolor paper itu dibagi dua jenis juga guys. Yang satu hot press, yang satu cold press. Bedanya apa sih? Significant fisiknya tuh kalian bisa lihat. Kalau hot press itu surface-nya mulus gitu ya. Jadi dia dipakai mostly sama orang yang suka kaligrafi atau yang ilustrator ini kayak gini nih. Yang suka kaligrafi, yang suka main pakai ink kayak ilustrator komikus segala macam, dia harus bikin fine line pakai ink gitu kan, dia nggak bisa kalau surface-nya tuh rough. Nah, kalau aquarel, kalau watercolor itu justru butuh yang rough. Kalau aku mau bikin realistic drawing gitu, painting itu harus di atas surface yang geradak gitu, karena dia memegang paintnya lebih bagus. Oke, nih aku kasih lihat ya. Dia tuh kalau yang cold press itu dia geradakan, textured gitu, which is what I use. Nah, ini sih preference ya. Ada juga orang yang watercolor pakai yang hot press, you know, lebih comfortable. But like for me, semua really depends on the artist juga nyamannya kayak gimana gitu. Karena ada juga yang watercolorist dia suka pakai outline, fine outline gitu. Jadi warnanya tuh cuma kayak wash aja gitu. So you know they like hot press better. Tapi aku lebih suka cold press dan aku lebih suka kertas yang tebal. That's my preferences. Okay, so if you guys udah punya semua yang aku bahas tadi di video, kalian udah ready untuk jadi professional painter. But of course, ini di luar skillnya ya. Dan ini video mungkin aku bikin bukan buat newbie. Jadi buat kalian yang baru belajar painting watercolor, jangan ngikutin video ini. Kenapa? Karena akan end up ngabisin duit banyak banget. Itu semua painting brushes sama kertas ini adalah kalian harus melakukan ini kalau kalian sudah painting for 5 years to 10 years gitu. Terus sudah punya kolektor, sudah tahu mau jual kemana dan lain-lain, barulah kalian beli alat-alat profesional seperti ini. So it's just nice to share with you guys. Thank you for watching.